Halo guys, selamat datang di channel JM27. Pada suatu hari ada sebuah keluarga terdiri dari ayah yang bernama Siva, istrinya bernama Paca, anak pertama yaitu Boban, kedua Cida, dan anak perempuan mereka yang kita sebut saja Brenda. Mereka ini keluarga yang serba kekurangan. Sehari-hari mereka hanya bertani saja. Pada malam hari, saat mereka sedang menjaga tani mereka, ada bapak-bapak perindapan yang lewat dan sempat mengatakan kalau pertanian mereka sudah mereka jual karena ada pembisnis yang kaya yang membeli tanah pertanian mereka dan mereka katakan milikmu juga akan mereka beli. Mendengar itu, Siva yang sudah kobam pun tidak mempedulikannya. Tak lama kemudian Cida berbicara ngawur kepada Siva. Siva yang memiliki riwayat hipertensi menamparnya. Hal itu membuat Cida bad mood dan beranjak pulang. Di saat Cida mau pulang, Cida melihat seekor bagong. Dengan gercepnya, Cida memanggil Boban dan Siva untuk mengejar bagong itu karena sudah memakan tanaman mereka. Tanpa sengaja Jigong Cida ke setrum pagar pembatas yang dialiri listrik. Jigong pun langsung meninggoy di tempat. Ternyata lahan itu milik pembisnis kaya raya yang kita sebut saja Abagani. Besokan paginya, Siva datang dan memprotes di kantor Ladusing karena lahan milik Abagani yang dipagari aliran listrik bisa membuat orang celaka. Dengan angkuhnya, Abagani tidak mempedulikannya karena dia merasa itu miliknya. Melihat keangkuhan Abagani, Boban yang memiliki jiwa hipertensi bagaikan sang bapak tanpa bacot langsung menghancurkan pagar tersebut. வேலையை புடிங்கி போட்டதா எவனும் கேட்க முடியாது. Pada lain hari, istrinya Siva yang sedang berkebun melihat kalau anak buah Abagani sedang memompa air dari sumur. Hal itu membuat mereka tidak kebagian air. Paca mencoba menegur mereka, namun anak buah Abagani tidak mempedulikan Paca dan melanjutkan pekerjaan mereka. Paca yang emosi jiwa langsung menyandra salah satu anak buah Abagani dan Paca meminta Cida untuk memanggil Boban. Ketika Boban datang, yang terjadi dia புடிங்கி போடுறியா? Hal tersebut membuat Boban ditahan ke polisian. Keesokan harinya, Siva mencoba membujuk Abagani dan meminta tetua untuk mengatasi masalah ini agar Boban bisa bebas. Abagani yang memang dari dulu mengincar pertanian seluruh warga desa mencoba mengambil kesempatan ini untuk membeli lahan milik Siva. Siva yang tidak bisa menjualnya pun menolak tawaran Abagani karena lahan itu bukan miliknya, melainkan milik keluarga istrinya. Di sini Abagani yang ingin mengikuti caleg pun berpura-pura untuk mencabut tuntutan kepada Boban. Setelah itu Siva datang dan menagih janji Abagani. Abagani yang gila hormat malah menyuruh Siva untuk sujud di kaki keluarganya dan para tetangga Abagani. Sungguh-sungguh miris guys, kelakuan orang kaya satu ini. Sepulangnya Siva dari rumah Abagani, terlihat kalau Boban sudah bebas. Tetapi Siva yang sudah malu terlihat sangat kobam. Saat Siva menyembunyikan hal keji yang baru saja Siva lakukan, Cida malah melaporkan kepada Boban. Boban yang mendengar hal itu sangat marah dan mendatangi Abagani yang sedang bakal lewat, lalu menampar Abagani juga mengancamnya. Jika sekali lagi kau lakukan itu, aku akan mengirimkanmu ke alam barja. Hal tersebut membuat Abagani geram dan menyimpan dendam kepada Boban. Di sini Abagani pun mengutus para anak buahnya untuk mengirimkan Boban ke alam barja dengan tragis. Scene beralih ke Boban dan Cida yang sedang berjalan di tengah lahan yang sepi. Ketika sedang asik menggibah, yang terjadi oh my god, kukira Baywan, ternyata bawa kawan. Boti. Boban yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa meminta sang adik untuk pergi meninggalkannya. Dengan botinya, Cida kembali ke rumah untuk memberitahukan hal itu kepada ayah dan juga pamannya. Di saat mereka kembali ke tempat Boban diborong, sayangnya mereka sudah tidak menemukan Boban di sana. நானே தள்ளி விட்டான் இதோட தெரியுது பாருப்பா இங்கதான் அண்ணனை புட்டில்.
Insiden ini membuat Siva dan Cida panik juga sangat-sangat ketakutan. Keesokan harinya Siva pergi melaporkan ke pihak Ladu Singh kalau anaknya Boban menghilang dan juga memberitahu kalau Boban telah diculik anak buah Abagani dengan membawa Cida sebagai saksi. Lagi-lagi Ladu Singh yang hanya berpihak ke orang-orang berduit saja malah mengatakan kalau Boban sudah pergi kawin lari dengan pacarnya dan tidak mau menangani kasus tersebut. Dengan rasa kecewa dan menyadari kalau mereka hanya orang susah, Siva terpaksa kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, desa mereka dihebohkan dengan penemuan mayat tanpa kelapa dengan tubuh yang sudah gosong. Di saat Siva dan keluarganya mendatangi mayat tersebut, mereka langsung mengenali kalau itu adalah Boban. Hal ini membuat mereka sekeluarga sangat-sangat kena mental dan sakit hati. Ladu Singh yang hanya berpihak kepada yang berduit saja malah mengatakan kalau ini adalah mayat tanpa identitas. Hari demi hari Cida melihat kedua orang tuanya bersedih karena kepergian sang kakak yang tragis. Akhirnya mencoba membalaskan kematian Boban kepada Abagani dan aksinya pun dimulai. Siva yang mengkhawatirkan Cida yang tidak pulang pergi mencari Cida. Di sini Siva melihat Cida yang sedang ingin melakukan balas dendam terhadap Abagani. Lalu yang terjadi? Setelah itu, Cida pulang ke rumah dan dimarahi habis-habisan oleh Siva. Karena hal itu bisa membuat keluarga mereka dalam bahaya. Siva yang tidak ingin keluarganya kenapa-napa meminta mereka agar segera kabur dari rumah dan menuju ke desa lamanya Siva. துணி மணியெல்லாம் பொறுக்கு ஏன் அதைத்தான் இன்னைக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். வடக்கூரான வெட்டி புட்டாண்டி ஊருக்குள்ள நுழையிற வடக்கூரான வெட்டுறதுக்கு அருவாளத்தை அப்படி வெட்டு ஊருக்கு போனேன். Di sini Siva dan Cida pergi bersama, sedangkan Paca dan Brenda pergi ke saudaranya untuk menginap sehari di rumah saudaranya. Karena perjalanan yang akan ditempuh menuju desa lamanya Siva memakan waktu 3 hari. Ketika Siva dan Cida sedang nyantu di atas bukit karena ingin tidur, lagi-lagi Cida dengan gobloknya malah menyalakan api. Hal itu membuat anak buah Abagani yang sedang memburu mereka akhirnya mengetahui keberadaannya Siva dan Cida. பாயை போட்டு நல்லா உட்காந்து தின்னுட்டு போயிருக்கானோ. Untung saja Siva dengan secepat kilat membawa Cida pergi dari sana. Keesokan paginya Siva dan Cida yang telah sampai di kampung saudaranya Paca menginap tidak menemukan Paca di sana karena kampung itu sudah digerebek anak buah Abagani. Siva pun bergegas pergi dari sana. Sementara itu Cida yang ditinggal sendirian malah berburu kelinci dan menyalakan api untuk memanggang hasil pemburuannya. Tak lama kemudian Siva datang dan langsung membocoti Cida karena kalau membuat api, posisi mereka akan diketahui anak buah Abagani. Cida yang sudah muak pun mengatakan kalau saja Siva yang meninggoy keluarganya pasti damai. Si gobloy, kau yang membuat keadaan semakin kacau hingga diburu seperti ini. Selesai membacoti ayahnya, Cida berjalan sendiri dan menemukan si Jigong. Ternyata Jigong dibuat jebakan oleh anak buah Abagani agar mudah menemukan Siva dan Cida. Lalu yang terjadi? ஏய் சேப்பி என்னை தேடி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன். Di tengah war yang terjadi bukannya membantu sang ayah, Cida malah mematung bagaikan boti terminal. Melihat semua itu membuat Cida kena mental. Dengan keberingasan Siva pun, Cida sedikit patuh kepada Siva. Ayah kok bisa? Gigi seperti omnya Mimin yaitu Jason Statham. Tutur dong. Dan Siva pun mulai bercerita tentang masa lalunya yang membuat ia bisa gigi seperti ini. Dulu dia pernah bekerja di sebuah geng yang kita sebut saja Atox. Dan Siva ini bisa dibilang tangan kanannya Atox. Pada suatu hari Siva mempekerjakan besti dekatnya yang bernama Pandi sebagai asisten rumah tangganya Atox. Si Pandi ini sangat pandai menjilat hingga dia diangkat menjadi angkutannya bos Atox. Ketika Siva ingin meminta uang kepada Pandi, Pandi yang tidak tahu diri malah tidak mau memberi Siva uang. Siva yang sudah emosi jiwa pun menghajarnya sehingga dipisahkan bosnya Siva. Sementara itu pesaingnya Atox mencoba menuntut Atox karena telah mengambil tanah mereka. Di sisi lain Pandi yang emosi karena dihajar Siva tadi membalaskan dendamnya terhadap pacarnya Siva yang bernama Yama. Pandi mempermalukan Yama di hadapan semua orang
orang. Dan bagaikan bencong, Pandi malah menghajar Yama di depan banyak orang. Yama yang sakit hati langsung melaporkan kejadian itu ke Shiva. Dan yang terjadi... அடியில Ketika sehabis mengajar Pandi, bos Atox datang dan malah marah kepada Shiva. Shiva yang tidak terima pun berkhianat dan bergabung ke pesaingnya Atox. Rapat antara desa pun dimulai. Tetapi pengacara yang bernama Venu malah ditangkap oleh Atox. Dan Atox berencana untuk menghabisi keluarganya Yama dan keluarga Shiva. Shiva yang berjalan pulang karena ingin mengambil dokumen pun melihat rumah pacarnya telah terbakar, segera memeriksanya. Di sini Shiva mendapati Yama yang sudah sakaratul maut. Di saat detik-detik terakhirnya, Yama memberitahu Shiva kalau yang melakukan semua ini adalah Pandi. Mendengar hal itu, kodam yang ada di dalam diri Shiva menjadi brutal. Lalu yang terjadi... Setelah selesai mengirimkan para laki-laki tanah Samiri ke alam barja, Shiva yang kabur dari desa itu pun bertemu dengan saudaranya Paca. Dan akhirnya Shiva menikah sama Paca. Jadi lahan yang sekarang Shiva punya adalah lahan milik keluarga Paca. Lahan itu memiliki banyak kenangan semasa Shiva muda. Juga menghargai amanah keluarga Paca yang meminta Shiva untuk merawat lahan tersebut. Karena di saat Shiva melarikan diri dari desanya, keluarga Paca menerima Shiva tanpa menganggap Shiva seorang pembunuh. Hal inilah yang membuat Shiva tidak mau menjual lahannya. Kembali ke masa kini, ketika Shiva telah sampai ke desanya dulu, pergi ke pengacara Venu untuk meminta bantuan agar anaknya tidak jadi dihukum dan meminta semua hukuman ditimpakan kepadanya saja. Venu yang memang sudah bestian lama dengan Shiva pun menyetujuinya agar diadakan pengadilan untuk Shiva. Tiba saat hari pengadilan, Shiva dan Paca dicegah anak buah Abagani agar tidak sampai ke dalam ruang pengadilan. Hal ini membuat Venu marah. Shiva pun mencoba menjelaskan situasinya saat itu kepada Venu. Dan akhirnya Venu mencoba mengumpulkan tetua para desa, kepolisian, dan gengnya Abagani agar bernegosiasi tentang masalah ini. சத்தத்துக்கு ஈடா இதை அவன் கரையம் பண்ணி கொடுக்கான். சாமியோட மூத்த மவனை அவன் ஆட வச்சு கொல்ல இப்ப அவன் புள்ளைய காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சொத்து. அது எப்படி அப்ப சொல்லுங்க. என் புள்ள யார் காலையும் உள்ள மாட்டான். Hari negosiasi pun tiba. Karena kedua belah pihak sudah jatuh korban, akhirnya ambil jalan tengahnya saja. Sebagai gantinya, Shiva memberikan lahannya untuk diberikan ke anak Abagani. Anak Abagani yang memiliki sifat sama liciknya dengan Abagani pun berpura-pura menyetujuinya dan menyusun rencana agar menculik Chida untuk menghabisinya. Di lain sisi, lagi-lagi beban orang tua satu ini disuruh sembunyi di kuil, malah keluyuran dan berakhir ditangkap anak buah Abagani. Ketika Shiva kembali, Shiva panik karena tidak menemukan Chida di sana. Saat bersamaan, datanglah salah satu anak buah Abagani yang sudah berkhianat menghampiri dan memberitahu Shiva kalau bosnya tidak tertarik dengan perjanjian tadi dan sudah menculik Chida si anak beban keluarga untuk disiksa habis-habisan dan akan mengirimkan Chida ke alam barja. Mendengar hal itu, Shiva sangat murka dan segera otw ke kediaman Abagani. அவன் வடக்குறான எந்த இடத்துல வச்சு வெட்டி கொன்னானோ ஊருக்கு போய் நம்ம ஆளுகிட்ட சொல்லுங்க மச்சான். வெங்கடேஷே ஒரு சின்ன பேல போட்டு என்னடே Sangat-sangat brutal. Tanpa membawa satu orang circle-nya, Shiva berhasil membantai sebagian keturunan Abagani. Lagi-lagi yang editor harapkan adalah Chida bisa berani dan gege seperti Boban dan Shiva. Namun ternyata prediksi editor salah. Chida hanya bisa terdiam dan menyaksikan kebrutalan sang ayah jagoan kita semua. Setelah hampir kehabisan tenaga dan kehilangan nyawa, datanglah circle Shiva yang akhirnya menghentikan perkelahian itu. Akhir cerita, Shiva tetap di penjara agar anaknya bebas dari tuntutan. Chida, kamu ini cocok dijadikan tumbal proyek. Oke guys, itulah film Angsuran. Bagaimana? Sangat-sangat jatuh tempo bukan? Tapi semua itu terbayarkan dengan aksi Shiva yang membuat kita puas. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.